kok dia nggak baca pesan aku ya? Apa kalimat aku menyinggung? Aduh, atau mungkin dia marah sama aku kali? Harusnya aku bilang kayak gini sih, tapi terus gimana? Apa aku harus minta maaf aja? Kok hari ini temuin banget sih dia nggak lihat story aku ya? Biasanya tuh dia tuh selalu update gitu loh. Atau jangan-jangan dia udah nggak suka lagi sama aku? Atau storyku bikin ilfil kali ya? Storyku nggak menarik. Berisik banget itu isi kepala, cuma gara-gara ngaktifin centang biru doang. Halo, welcome to my channel Aule Habit. Di kesempatan kali ini aku akan share pengalamanku yang hampir 7 tahun aku matiin centang biru di WhatsApp, dan ini bikin hidup aku jadi less drama dan overthinking. Teman-teman aku pun heran, kayak, kok kamu jam 10 udah bisa tidur sih? Kok kamu tidurnya cepet banget? Emang kamu gak pernah overthinking apa? Kalau aku tuh sering banget susah tidur karena kayak nggak tahu kepikiran apa aja gitu. Kayak tiba-tiba overthinking, mikirin hal-hal masa depan. Kalau kamu ngerasain hal ini dan kamu merasa overthinking ini sangat mengganggu, please tonton video ini sampai akhir. Dulu tuh aku sering banget overthinking. Kalau chat aku di read doang gitu ya, tapi nggak dibales, rasanya tuh kayak ditolak, diabaikan, dicuekin, dan selalu ngerasa kayak atau mungkin ada yang salah dari diri aku. Padahal sebenarnya yang belum tentu juga. Bisa jadi emang kepencet tapi lupa bales, atau emang udah baca tapi emang lagi sibuk jadi belum sempat bales, atau mungkin kelupaan gitu. Sampai akhirnya aku sadar, kenapa aku ngasih WhatsApp untuk mengatur emosi aku? Kenapa aku harus stres sama hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget? Membiarkan pikiran aku tuh selalu berasumsi negatif yang sebenarnya itu belum tentu benar gitu loh. Di titik inilah aku memutuskan untuk coba matiin centang biru. Awalnya berat ya, dan rasanya aneh karena ngelihat centang biru tuh rasanya kayak dopamin banget. Ngelihat chat aku udah dibaca nih, dia lagi ketik nih, dia dan lain sebagainya tuh emang bener-bener menyenangkan itu. Tapi aku merasa hal yang bikin aku tuh merasa ini udah nggak oke untuk terus aktifin centang biru di WhatsApp. Lama-lama ya akhirnya aku sudah terbiasa, dan justru malah aku ngerasa lebih bebas dan lebih santai. Nggak lagi nunggu balesan, nggak perlu sibuk cek setiap menit siapa yang udah nonton story kita. Yang lebih penting, bikin aku bisa tidur lebih nyenyak. Disinilah aku belajar kalau overthinking itu emang berasal dari pola pikir kita sendiri. Tinggal pintar-pintarnya kita melatih pikiran plus cut akar penyebabnya. Maksud tuh kayak nge-trigger pikiran itu muncul gitu. Kalau yang aku maksud di sini adalah centang biru di WhatsApp. Menurut penelitian, overthinking itu sering dikaitkan dengan kecemasan dan stres berlebih. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menunjukkan bahwa terlalu banyak berpikir bisa meningkatkan resiko depresi karena kita terus mengulang-ulang pikiran negatif tanpa solusinya. Selain itu, overthinking juga bisa bikin kita kehilangan rasa percaya diri. Kayak kita tiba-tiba jadi takut berbuat salah gitu, takut ngirim pesan duluan. Jadi kalau kamu ngerasa gampang cemas atau susah tidur, bisa jadi ini ada kaitannya dengan kebiasaan overthinking kamu. Ini sih aku nggak bilang kalau semua overthinking itu berasal dari WhatsApp doang. Tapi dengan aku mulai matikan centang biru di WhatsApp, setidaknya pikiran aku terlatih untuk tidak memikirkan hal-hal sepele yang muncul gara-gara dari WhatsApp itu. Nah, gimana stepnya sampai aku bisa memutuskan untuk mematikan centang biru di WhatsApp? Yang pertama, sadari polanya. Menyadari dan ulik lebih dalam seberapa sering sih aku mikirin hal-hal sepele yang bisa muncul ketika WhatsApp kamu cuma di-read aja, selalu ngecek siapa aja yang lihat story kita, dan memancing pikiran kamu jadi kemana-mana. Terus coba kamu cek lagi ke diri sendiri, apakah itu mengganggu kamu? Kira-kira kalau misalkan pikiran-pikiran ini hilang, gimana perasaannya? Seberapa penting sih mikirin ini? Seberapa mengganggunya hal-hal ini? Waktu itu aku ngerasa udah gak wajar dan capek ya, karena aku terus-terusan overthinking. Kemudian gak kerasa juga setiap jam kayak selalu ngecek story siapa aja yang udah nonton, ada berapa jumlahnya, dan lain sebagainya. Jadi ya aku memutuskan untuk matiin centang birunya aja, kelar. Kedua, alihkan fokus. Aku ngecek story siapa aja yang udah nonton gitu tuh biasanya karena gabut aja, sampai berlanjut ke overthinking macem-macem karena ada waktu aja buat mikirin itu. Setelah hampir 7 tahun ini aku menjalani off centang biru di WhatsApp, aku jadi ngerasa sebenarnya kita punya banyak aktivitas loh selain story, ngurus overthinking atau lihat-lihat story banyak. Kita tuh masih banyak aktivitas yang perlu kita lakuin. Kalau kalian mau coba, ini tuh cuma soal waktu.
nanti lama-lama kalian juga terbiasa. Gak pakai 10 rule. Kalau aku tiba-tiba overthinking lagi, bahkan setelah coba off centang biru di WhatsApp, aku bisa tanyain ini ke diri sendiri. Apakah ini masih penting untuk 10 menit ke depan, untuk 10 bulan, atau bahkan 10 tahun lagi? Biasanya setelah ini tuh kita jadi sadar kalau banyak hal yang kita pikirkan sebenarnya tuh nggak terlalu berdampak dalam jangka panjang. Nah, sekarang aku udah hampir 7 tahun hidup tanpa centang biru dari WhatsApp. Dan hasilnya baik-baik aja sampai saat ini. Aku bisa lebih tenang, gak lagi edik buat terus-terusan menunggu balasan, terus-terusan ngecek story siapa aja yang nonton gitu. Dan juga terlatih untuk nggak overthinking hal-hal sepele, bisa lebih fokus jalani hidupku sendiri daripada memikirkan respon orang lain. Kalau kamu lagi ngerasain hal yang sama, mungkin matiin centang biru di WhatsApp itu solusi dan ngebantu kamu buat bisa lebih tenang dan lebih bahagia. Jadi gimana? Berani mencoba? Please tulis pengalaman kalian ya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, see you di next video.